sekarang Bapak terangkan tentang biaya peluang. Yang dimaksud biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan karena adanya suatu pilihan. Ini contohnya, Andi lulus sekolah dapat 3 tawaran. Yang pertama melanjutkan kuliahnya, yang kedua itu menjadi admin dengan gaji 2 juta, yang ketiga menjadi sales dengan gaji 2,5. Ternyata Andi untuk memilih menjadi seorang ternyata Andi memilih untuk kuliah, sehingga dia harus kehilangan 2,5 juta itu tadi yang seharusnya dia dapat sebulan. Jadi biaya pulang yang dikorbankan Andi itu adalah senilai 2,5 juta. Ada soal lagi nih ya. Sepasang suami istri pergi bertamasya. Untuk keperluan itu mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300 dan membeli tiket masuk 100. Jika tidak bertamasya, usaha ini menghasilkan masing-masing 100.000 ya. Ini yang perlu untuk biaya ekonomi. Kalau biaya ekonomi yang kita hitung adalah biaya implisit sama eksplisit. Biaya implisit itu adalah biaya yang seharusnya atau peluang yang seharusnya kita dapat, tetapi tidak jadi kita dapat karena adanya satu pilihan. Biaya implisit sama dengan biaya peluang. Sementara biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar kita keluarkan. Jadi ini mohon maaf tidak kenceng ya angka-angkanya, karena ini ya di copy dari laptop ke HP. Ini maka kita hitung dulu biaya eksplisitnya 300.000 ditambah dengan 100.000 ya. Ini ditambah dengan ini ketemu 400.000. Ini adalah biaya eksplisitnya, biaya eksplisit yang benar-benar kita keluarkan. Penghasilannya kalau tidak tamasya, kalau satu orang 100.000, 2 orang berarti 200.000. Jadi secara ekonomi biaya yang dikeluarkan adalah biaya eksplisit ini ditambah dengan biaya implisit, maka ketemu 600.000 ya. Oke, selanjutnya lagi biaya peluang tenaga kerja. Biaya peluang tenaga kerja merupakan nilai dari kesempatan tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih kesempatan untuk memproduksi barang alternatif. Ringkasnya, ketika kita memproduksi 2 buah barang, misalkan barang X dan barang Y, kalau ingin menambah produksinya barang X, maka kita harus mengurangi barang Y. Contohnya ini, kita mempunyai tenaga kerja ya, punya tenaga kerja 4 orang menghasilkan barang X dan barang Z. Ketika yang tenaga kerja untuk menghasilkan barang X ini tidak ada, maka otomatis barang X yang dihasilkan juga 0. Sementara barang Y yang dihasilkan 40. Selanjutnya kita ingin memilih jumlah barang X ya, sehingga tenaga kerja yang tadinya 4 itu dikhususkan untuk barang Y harus dipecah. Satunya untuk barang X, yang 3 untuk barang Y. Imbasnya apa? Produksi barang Y-nya turun. Yang tadinya 40 sekarang menjadi 38. Sementara barang X yang tadinya 0 karena sudah ada tenaga kerjanya, ini menjadi 10. Apabila kita ingin menambah jumlah, barang X saya kurang banyak, maka kita kurangi lagi tenaga kerja yang di barang Y, kita tambahkan di tenaga kerja yang barang X. Sehingga jumlah produksi barang X bertambah menjadi 25 dan barang Y berkurang menjadi 30. Jadi yang dimaksud dengan biaya peluang tenaga kerja itu, kita harus mengorbankan salah satu produk apabila ingin menambah produk lainnya. Untuk kurvanya dapat dilihat seperti ini ya. Nah, benar kan? Kurvanya ketika kita ingin, ini ya, kalau kita ingin menghasilkan barang X senilai ini 10, maka produksi barang Y-nya 38. Ketika kita ingin menambah barang X sebesar 25, maka kita harus mengurangi produksi barang Y. Turun kan Y-nya menjadi 30. Begitupun seterusnya. Apabila ingin menambah barang X 40, berarti saya harus mengurangi barang Y 15 karena terbatasnya tenaga kerja tadi yang cuma 4. Ya. Untuk dari penjelasan Bu Erva ini tadi, apakah ada yang ditanyakan?